مؤلف هذا الرسائل حضرة مشايخنا وقد حضر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, dan juga tentunya seluruh jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu ada satu riwayat bahwasannya Rasulullah menyebutkan innala wiyaz zakah, sesungguhnya orang-orang yang menunda zakat itu termasuk min jumlatil mal'unina fi lisani Muhammad, ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, orang yang menunda-nunda zakat padahal dia sudah masuk wajib zakat, ditunda entar sok bonen rebo Senin suruh bayar masih tunda-tunda, maka kata Rasulullah itu termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat atau orang-orang yang dilaknat dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dari sini ulama kemudian mengatakan bagaimana kalau orang bayar zakat cuma ditunda-tunda. Maka penjelasan ini ada dalam perkataan musannif berikut ini, halaman 35, pasal yang ada di udah masuk pasal baris keempat dari pasal. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa min thamma jazama ba'duhum bi'addatin kabiratin, dan dari situ, dari sana maksudnya dari sabda Rasulullah yang tadi kita singgung, maka mantaplah sebagian ulama bi'addihi kabiratan, menganggap menunda zakat kabiratan sebagai dosa besar. Fa in akharaha wa huwa qadirun ala adaiha, apabila dia mengakhirkan atau menunda zakat padahal dia mampu untuk melaksanakannya, dominaha, maka dia menanggung akan zakat. Ini atas dasar riwayat hadis tadi, bahwasannya orang yang menunda zakat padahal dia sudah wajib zakat dan sudah mampu untuk dikeluarkan segera, maka termasuk orang yang dilaknat atau orang yang dijauhi dari rahmat. Ini sesuai dengan lisan atau sesuai dengan ucapanku, kata Rasulullah, termasuk orang yang dilaknat. Maka atas dasar ini, hadis ini, para ulama mengatakan menunda zakat itu termasuk dosa besar. Menunda zakat itu termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa besar yang paling tinggi atau yang paling besar, itu yang namanya dosa syirik, saudara. Ini termasuk minal kabair, termasuk min kabairil itsmi, termasuk dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Yang kedua yaitu bunuh orang, dosa besar. Kemudian yang ketiga zina, dosa besar. Nanti bawahnya ada lagi, bawahnya macam-macam, termasuk uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua, itu juga dosa besar. Nah, termasuk juga menunda zakat.
bukan nolak zakat nih, nunda doang, itu termasuk dosa besar juga atas dasar hadis yang tadi sempat kita singgung. Karena orang yang menunda zakat ini, kata Rasulullah, ini termasuk orang yang dilaknat dari lisanku, kata Rasulullah. Maka ulama mengatakan bahwa menunda zakat ini termasuk dosa besar. Kalau ada orang menunda zakat padahal dia mampu untuk membayarkan dengan segera, maka selamanya itu jadi tanggungan dia. Selamanya itu jadi tanggungan dia. Andai dia mati, udah wajib zakat, maka harus diambilkan dari hartanya itu oleh hakim atau oleh yang berwenang di situ. Kalau di sini ya hakim agama misalnya, hakim dari pengadilan agama, itu boleh diambilkan dari hartanya. Ini jika dia menunda zakat padahal sudah wajib. Dominaha itu maksudnya masih menjadi tanggungannya sampai kapanpun. Walau imtana'a min adaiha jahidan, apabila dia menolak zakat, menolak melaksanakan zakat jahidan, halnya menentang wujubaha, akan wajibnya zakat, kafaro, maka jadi kufur dia. Wa qutila bi kufrihi, dan dia dibunuh bi kufrihi sebab kekufurannya. Kama yuqtalul murtadu, sebagaimana dibunuh orang murtad, sebagaimana orang murtad dibunuh. Kalau orang menolak, kalau tadi kan menunda zakat, kalau ini menolak, ada orang menolak zakat karena memang dia ingkar kepada kewajiban zakat. Dia bilang rukun Islam cuma ada 4, apa aja, syahadat, sholat, puasa, habis itu haji. Zakat enggak bang? Kagak ada zakat tuh mah. Dia benar-benar enggan menolak zakat, dia enggan membayar zakat, menolak zakat karena memang ingkar kewajiban zakat. Padahal udah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, itu termasuk yang qat'i, termasuk yang pasti bahwa zakat adalah wajib. Dia nolak zakat, alasannya karena ingkar pada zakat, maka ini orang wajib dibunuh dan dia wajib dia dibunuh, dia hukumnya kafir dan juga wajib dibunuh. Ini pun hadirin sebelumnya harus dituntut taubat dulu. Hakim yang berwenang di sini tentunya hakim ini harus menuntut dia, nyuruh dia tobat. Tobat bang, ente bang, rukun Islam cuma 4. Tobat, disuruh tobat sampai 3 kali nggak mau baru diadili. Nanti dari pengadilan itu diputuskan bahwa dia adalah kufur, keluar dari Islam karena mengingkari wajibnya zakat. Maka setelah itu dibunuh dia. Sebagaimana orang murtad juga begitu, harus disuruh taubat dulu 3 kali, kemudian diadili di sini alasannya kenapa. Nah kalau masih tetap mau murtad juga, maka itu harus dibunuh. Hukumnya kafir dan harus dibunuh. Karena hadirin ini pernah terjadi juga pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq. Pada masa sahabat Abu Bakar menggantikan Rasulullah, ini banyak orang murtad. Jadi dia merasa tidak mau dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, maunya dipimpin sama Nabi aja, maka dia kemudian keluar lagi dari agama Islam. Ini orang-orang yang dulu masuk Islamnya cuma ikut-ikutan. Orang-orang yang masuk Islamnya itu cuma karena takut atau cuma karena kepentingan aja. Jadi ada maunya. Nah begitu dari Rasulullah sudah wafat, dia nggak dapat apa-apa, dia keluar lagi dari Islam, murtad, dibunuh, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga orang yang enggan menolak zakat oleh Sayyidina Abu Bakar diperangi juga. Setelah ada dialog tentunya, setelah ada dialog, kemudian ada klarifikasi kenapa nolak zakat, maka kalau tetap karena ingkar harus dibunuh. Ini hukumnya hukum Islam, syariat Islam. Bagaimana kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia mau diterapkan ini, maka yang paling berwenang pengadilan agama. Pengadilan agama ya KUA. Jadi KUA itu bukan cuma ngurusin kawin doang, bukan sebenarnya. Kantor urusan agama termasuk ngurusi masalah ini juga. Ini kalau mau ditegakkan. Karena itu urusan orang yang keluar dari agama Islam dan juga urusan orang yang menolak rukun Islam. Wa in mana'aha bukhlan, apabila dia menolak zakat bukhlan karena bakhil, pelit emang dia. Biha dengan nih, kebanyakan yang pelit nih karena pelit. Bukan kan dia kalau ditanya rukun Islam ada berapa? 5. Zakat wajib bang, wajib zakat bang, wajib kalau kata dia. Wajib jawabannya. Kok bayar gak? Ente kagak mau bayar? Ya, sayang saya kerja capek-capek
dia karena bakhil aja. Bagaimana? Ukhidat minhu qahran, maka harus diambil dari orang tersebut, diambil zakat dari orang tersebut qahran secara paksa, wa uzira, dan juga ditakzir orang tersebut. Kebanyakan orang ini menolak zakat, tidak mau bayar zakat, itu kebanyakan karena bakhil. Bukhl itu orangnya namanya bakhil, karena dia itu pelit, ngerasa itu punya hadiah, ngapa dibagi-bagi ke orang. Nah kalau yang seperti ini diajak dialog dan diskusi, tentu panggil, diajak dialog, maksudnya apa. Nah kalau dia tidak mau juga, dipaksa harus ada petugas yang ngambil zakatnya. Ini hukum di negara Islam atau di syariat, mau menegakkan syariat Islam harus dipaksa. Dan juga ditakzir. Ditakzir itu dikasih hukuman, bisa bentuknya denda, bisa bentuknya kurungan dan lain sebagainya. Tergantung. Takzir itu saudara satu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dan tidak berupa hukuman-hukuman yang ada dalam Al-Quran. Bukan berupa hukum cambuk, bukan berupa hukum rajam misalnya, bukan. Takzir itu hukuman yang ditentukan atau ditetapkan oleh hakim, namanya takzir. Kurungan atau denda itu namanya takzir. Orang yang menolak zakat alasannya bukan karena dia ingkar wajibnya zakat, bukan juga karena dia itu menganggap bahwa rukun Islam cuma 4, tapi cuma lantaran dia pelit aja, maka harus diambil paksa. Jangan semua hartanya disita, bukan, diambil 2,5% dari hartanya secara paksa dan dia ditakzir. Fa inim tana'a bimana'atin qatalahul imam, apabila dia menolak zakat, seseorang menolak zakat bimana'atin dengan beberapa orang yang menolak, maksudnya dia punya pasukan nih, mana'ah ini jamak, qatalahul imam, maka imam harus memeranginya. Wa annahu yushtaratu fi sarfiz zakati, titik sampai di situ. Kalau ada orang menolak zakat, bukan cuma nolak, tapi dia bikin satu kelompok pertahanan. Pokoknya nggak ada yang boleh ngambil harta saya. Ini saya punya security banyak, saya punya pasukan banyak. Salpol PP. Jadi saya punya pasukan banyak buat jaga harta saya. Kalau yang seperti ini maka wajib diperangi. Ini yang pernah terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu itu orang menolak zakat. Banyak saudara, Sayyidina Abu Bakar itu menghadapi murtad. Orang-orang yang Islamnya dulu ikut-ikutan keluar dari agama Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga mengalami nabi palsu, Musailamah al-Kadzab misalnya. Itu masanya masa Sayyidina Abu Bakar. Termasuk orang yang menolak zakat. Dan nolaknya bukan cuma satu orang bisa ditangkap gitu, bukan. Tapi nolaknya ini dengan pasukan juga. Jadi ada pasukannya yang ikut melawan dan ikut bertahan melawan pemerintah yang sah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau terjadi seperti ini, menolak zakat dan membangun kekuatan, maka wajib diperangi. Ini yang terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar dan sudah disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Tentu Sayyidina Abu Bakar menentukan keputusan nggak sendirian, ada musyawarah tentu, dan ada Sayyidina Umar di situ termasuk, dan ada sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ali, ada sahabat-sahabat yang termasuk ulama sahabah atau termasuk orang alim-alimnya sahabat. Orang alimnya sahabat diajak musyawarah dan diputuskan bahwa mereka yang menolak zakat satu harus diperangi. Ya, orang nolaknya rombongan, noraknya bikin kekuatan baru, jadi semacam ada negara tandingan, maka mengganggu stabilitas. Kalau kata Pak Haji Korib, tangkap ya Pak Haji yang begitu ya, mengganggu stabilitas. Urusannya itu dia murtad. Ini orang-orang masa itu, mereka murtad, mereka ngaku nabi palsu, kemudian mereka menolak zakat. Itu rombongan dan punya kekuatan baru. Kalau urusannya sudah seperti itu, maka sudah mengganggu stabilitas negara, sudah mengganggu stabilitas pemerintahan yang memang harus berjalan terus. Itu kan sah pengganti Nabi pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar, maka harus diperangi. Qatalahu di sini memang perang maksudnya. Beda kalau qatala yaqtulu, hanya sekedar membunuh. Kalau ini qatala yuqatilu muqatalatan, ini artinya
diperangi. Naam. Wa annahu yushtaratu fi sarfiz zakati niyatu zakatil mali aw sadaqatil malil mafrudati inda daf'iha. Dan disyaratkan dalam menyerahkan zakat, disyaratkan apa? Niyatu zakatil mali, niat zakat harta, au sadaqatil malil mafruḍah, atau niat sedekah harta yang wajib, inda daf'iha, ketika dia menyerahkannya, au azliha, atau ketika dia memisahkannya, au i'ta'iha, atau ketika dia menyerahkannya. Menyerahkan pada siapa? Al-wakila, akan wakilnya. Falau tasaddaqa, titik sampai di situ. Disyaratkan zakat ketika dia menyerahkan zakat harta, maka ada beberapa syarat tertentu. Sebelum kita bahas pengertian dari yang terakhir kita baca ini, yang dibahas dalam pasal ini adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah, kita tahu zakat fitrah itu hanya ada di bulan Ramadan mulainya sampai menjelang khatib naik mimbar Idul Fitri, itu namanya zakat fitrah. Kalau khatib udah naik mimbar, ya udah luput. Artinya luput itu zakatnya zakat fitrahnya kodok jadinya. Tetap wajib, tetap jadi wajib, dan dia kayak orang sholat subuh jam 7. Gitu. Telat. Tetap sah. Cuma kena dosa. Sama kita sholat subuh jam 7 misalnya. Sah, kodoan lillahi ta'ala, sah, cuma dosa. Orang dianggap lalai. Begitu juga orang yang dari Ramadan, orang udah dibuka Ramadan itu udah boleh zakat fitrah. Nah, dia tunda malam takbiran belum juga, khatib naik mimbar belum juga bayar zakat dia. Maka setelah khatib selesai khutbahnya, atau saat khatib sudah mulai naik, dia mau bayar zakat, ya sah, cuma dosa. Tapi niatin bayar kodok? Nggak usah, nggak apa-apa. Dalam ibadah itu tidak disyaratkan kodoan atau adaan, nggak disyaratkan. Kalau mutlak gitu aja udah jadi. Kalau masuknya masih dalam waktu yang sah, ya jadinya adaan. Kalau di luar waktu jadinya kodok gitu aja. Zakat fitrah itu kita sudah tahu itu seperti itu. Yang dibahas dalam pasal ini adalah zakat mal. Zakat mal itu ada banyak, diantaranya zakat perdagangan atau tijarah. Yang dibahas di pasal ini zakat emas perak. Zakat emas, yang nyimpan emas sudah lebih dari 93,6 gram, 94 atau 93,6 gram, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Begitu juga yang nyimpen perak, yang menyimpan perhiasan atau ya perabotan berupa perak udah lebih dari 600 gram, 200 dirham itu 600 gram. 600 gram perak, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Ini zakat mal. Termasuk perdagangan juga begitu. Perdagangan hitungannya adalah hitungan patokannya emas. Kalau asetnya sudah mencapai 93,6 gram emas, taruhlah emas sekarang harganya emas logam mulia ya, bukan emas Yono, bukan. Logam mulia 1 juta ya? Iya, 1 juta misalnya. Iya, kalau dia sudah punya aset dari dagangnya itu sudah ada 93,6 juta. Jadi 93,6 juta benar. Itu udah segitu, dan itu sudah berlangsung 1 tahun. Sudah haul namanya, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. 90 itu aset awal modal atau dari keuntungan? Semuanya, dari keuntungan dan dari modal. Diambilnya Setelah dari keuntungan atau dari modal? Enggak, dari semuanya, keseluruhannya. Jadi gini, ada orang mulai bulan Januari, dia modal misalnya Sampai Desember. dari bulan Januari sampai Desember, emang modalnya 100 juta, dari mulai 100 juta. Nah sampai bulan Januari lagi ketemu setahun, namanya haul. Itu kalau tetap segitu wajib zakat. Kalau hitungannya tadi 93,6 wajib zakat. Nah kalau ternyata selama setahun itu berkurang, nggak wajib gitu. Jadi hitungannya setahun begitu. Contoh, ada orang lagi, misalnya ada orang contoh, dia modalnya sebenarnya 50 juta cuma. Nah kemudian di bulan ke-6 itu Januari, di bulan Juni ini
ternyata sudah ada di bulan Juni ketika dihitung ternyata sudah ada 100, tadi 50 juta, sudah ada 100 juta aset dagangnya, udah termasuk untung dan modal semuanya ada 100 juta. Mulailah dihitung itu dari Juni ketemu Juni lagi. Kalau ketemu Juni itu masih tetap 100 juta atau lebih, maka kena 2,5%. Untuk aset apa uang cash? Apa? Untuk aset apa uang cash? Semuanya, uang cash sama asetnya juga. Yang misalnya ada mobil dapat dihitung di situ. Iya, termasuk itu juga di situ. Makanya tadi saya menjadi gini, itu aset yang sekian juta, 100 dah ya, 90. Di dalam perjalanan itu, tijarah itu jatuh haulnya kan. Kemudian dia laba, anggaplah jatuh 110. Kan itu dia di dalam perjalanan itu udah hutang. Hutangnya dibayarin dulu nggak? Baru dihitung. Dibayarin dulu. Nah itu yang dimaksud. Dibayarin dulu tentu. Jadi ada hutang-hutang, ada sebagainya. Tentu hutang-hutang itu sudah semua terbayarkan ketika masih tetap nisab, ketika masih tetap 93,6 juta maka wajib. Kalau kita nyimpan di Insan, misalnya 90 lebih dari itu duit apa sebenarnya memang aja itu di kita simpan gitu, nggak ada pemasukan nggak apa, tapi yang kalau dapat apa haul itu tetap aja. Tetap sama. Dalam nyimpan emas itu nggak diperdagangkan. Iya. Tetap aja. Tetap. Selama sehaul. Ya. Ininya di apa? Ukurannya logam mulia. Ukurannya logam mulia. Jadi Perda. kalau logam mulia nggak hitungan haul ya. Iya. Patongannya logam mulia. Rumusnya dari logam mulia. Dari logam mulia semua maksudnya. Perdagangan, kemudian juga profesi, zakat profesi yang sekarang ada itu dari logam mulia. Gaji orang misalnya sebulan berapa? 1 juta misalnya gitu ya. 1 juta, ya 1 juta kali 12 juta doang. Udah dah, mustahik dah. Nggak mungkin dizaki Itu ya. termasuk dua apa itu? Nah, kalau kos-kosan bagaimana? Nah, misalnya kita dapat sebulan sekian. Usaha Iya. termasuk itu juga. Mencapai dalam setahun uangnya. iya, yang penting untuk tadi operasional, kemudian ada biaya utang, mungkin listrik yang belum dibayar dibayarkan dulu. Dalam hitungan setahun itu ternyata sudah dibayarkan semua, itu ternyata sudah mencapai nisab atau lebih dari nisab, lebih dari 93,6 juta, maka dikeluarkan 2,5%. Makanya ada 1000 kamar baru bisa. Kalau kontrakan kali enggak kali. Karena kan baru nerima udah habis, baru nerima udah habis gitu. Kosan itu Iya. Iya begini aja niatnya, kalau emang ada mau niat sodako kumpulin aja gitu. Iya, bisa. Itu jelas jadinya. Kalau mau niat zakat kumpulin, tapi memang tidak tidak memberatkan, ya siru wala tu'asiru, tidak memberatkan. Itu artinya kalau memang ada utang atau ada tagihan-tagihan listrik dan perbaikan kontrakan, itu diselesaikan dulu. Itu kalau udah semua diselesaikan ternyata masih mencapai 1 nisab, maka wajib keluar zakat Nah, baru. sekarang nih kita udah ngumpulin kan, masuk resepnya nih 93,6. Umurnya 30 bulan, atau 3 minggu kita pakai, itu belum jadi ya, itu sudah hilang. Belum jadi hilang karena belum haul. Belum haul. Sengaja kan sudah ada. Ya, Iya. dia ngerti hukum. Cuma nanti nggak apa-apa. Di akhiratnya nggak disiksa. Cuma kalau penggorengan dia habis penggorengan jadi dibakar gitu. Karena pinter gitu. Mungkin harus jahat maksudnya. Ya. Di atas sudah ketahuan itu ada pahit. Sah, hakim nggak bisa ngambil, hakim agama nggak bisa ngambil. Cuma entar di akhirat, bukan penggorengan, bukan drum. Allah ceburin tuh drum ke neraka. Allah ceburin drum ke dalam neraka. Nah dalam drum ini katanya, ya Allah ada saya, lalu ngapa ada di drum katanya? Saya mah nyeburin drum kata Allah, aku kan nyeburin drum bukan nyeburin kamu kata Allah. Jadi hilah namanya itu. Hilah itu akal-akalan. Dan hakim, qadi istilahnya.
Cuma nggak bisa nuntut yang cuma dia akal-akalan, semacam pencucian uang dah. Iya. Semacam pencucian uang itu nggak bisa, ya hakim nggak bisa ngambil karena memang nyata-nyatanya udah kurang dari nisab. Iya. Entah buat kawin lagi, entah buat apa, kurang dari nisab. Hakim nggak bisa, tapi entar sama Allah yang kayak gitu kena. Iya. Zakat mal ini mencakup perdagangan, kemudian emas perak, pertanian, termasuk juga pertanian. Hanya saja pertanian bedanya dengan zakat emas perak dan perdagangan tadi, tidak harus haul, tidak harus tahun, karena pertanian begitu panen wajib zakat itu aja. Kalau sudah mencapai 5 wasak. Terus ternak itu juga tidak emas perak patokannya. Ternak ada ukuran tersendiri. Kalau kambing 40, kalau sapi 30, kalau onta 5 onta. Orang punya 5 onta maka mengeluarkan 1 kambing. Orang punya 40 kambing mengeluarkan 1 kambing. Orang punya 30 sapi mengeluarkan 1 kambing. Kambing aja itu kambing. Kalau nanti sudah mencapai 3 yang sapi sudah mencapai 30, kemudian kelipatannya kalau yang sapi 30 ini mengeluarkan 1 ekor sapi cuma umur 1 tahun. Nanti kalau sudah 60 ini mengeluarkan 1 ekor sapi 2 tahun cuma umurnya. Yang lebih tua kan lebih mahal, yang lebih tua dan seterusnya. Ini ukurannya ukuran sendiri khusus. Nah, yang dibacakan di sini tadi syarat sah zakat ketika kita ingin membayarkan zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib. Beda dengan sedekah sunnah atau sedekah tatawwu. Zakat adalah sedekah wajib. Maka ketika kita menyerahkan zakat ke mustahik, ini wajib niat dalam hati juga boleh, bahwa saya mengeluarkan zakat saya, atau saya mengeluarkan sedekah wajib dari harta saya. Saya mengeluarkan sedekah wajib dari harta saya, atau saya mengeluarkan zakat dari harta saya. Ada 2, boleh mengeluarkan, aku niat mengeluarkan zakat dari hartaku, atau aku niat mengeluarkan sedekah wajib dari hartaku. Karena zakat itu sedekah wajib. Ini harus diniatkan, artinya dalam hati harus ada kerentek itu bahwa dia mengeluarkan zakat, bahwa dia mengeluarkan sedekah fardu atau sedekah wajib dari hartanya. Waktu mengeluarkan langsung ke mustahik, atau waktu menyerahkan ke amil, misalnya waktu menyerahkan ke amil, atau waktu dia misahin juga bisa. Misahin dari kambing yang 40 dipisahin nih 1. Ini buat zakat. Aku niat dalam hati, ini buat zakatku, zakat untuk ternak kambingku, zakat untuk ternak kambingku aku keluarkan. Pisahin. Saat dia sudah mulai misahin hartanya dan sudah niat, maka itu sudah masuk sah. Nah, tinggal cari mustahik dah kalau gitu. Boleh juga langsung ke mustahik. Saat menyerahkan ke mustahik, maka dia harus meniatkan itu, harus niat. Itu yang zahir ya Ustaz ya? Maksudnya? Ya, artinya ada mustahik kan, ada yang ini pasti ada kedua belah pihak yang menerima dan yang ini kan gitu. Yang langsung, iya. Zahirnya kan gitu. Yang langsung kan boleh muzaki dengan mustahik, boleh langsung. Nah, 1 orang misalnya tangga kita ada yang fakir, boleh langsung ke situ. Boleh. Dari muzaki atau orang yang zakat langsung mustahik boleh. Boleh juga kepada orang yang diwakilkan semacam amil. Semacam amil yang dimintain orang untuk ngurusin. Sekarang ada yang namanya zakat infak sedekah. Ya, artinya bukan 1 orang. Misalnya nomor nominalnya misalnya orang zakat salah 1 juta. Itu kita bagi-bagi sendiri sih, asli itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dari muzaki itu siapa aja nggak apa-apa. Kalau dari amil atau wakil di sini maksudnya orang yang memang diwakilkan untuk ngurusi zakat, ini ada aturan tertentu karena memang harus sedemikian rupa, harus benar-benar diambil atau diprioritaskan yang lebih penting itu yang mana di kampung itu. Oleh karenanya amil itu sebenarnya sebuah profesi atau sebuah tugas yang harus diangkat oleh pemerintah sebenarnya. Jadi nggak bisa sembarangan karena amil di sini memegang ada SK-nya. Ada SK-nya.
Amil di sini adalah memegang tugas pemerintah atau tugas imam, Mitra juga gitu ya. termasuk itu. Seharusnya gitu. Harus ada, seharusnya Ya kan ente DKM, ente nentuin gitu. Kan tanya sekarang nih. Sekarang yang dikasih itu kan nggak dari pemerintah tuh termasuk ambil apa perantara doang ya. yang apa ZIS? Yang di masjid perantara kayak gimana ambil itu? Iya, Karena dia kan dari sama pemerintah. memang nggak bisa dihitung ini, nggak bisa dianggap amil. Udah sebut aja panitia gitu aja. Panitia, jangan sebut amil. Panitia. Nah cuma jangan ambil dari duit zakat, nggak boleh dari panitia. Nih, makanya. Dari siapa ya? Dari orang kaya yang ada di situ. Kan ada administrasi. Ini bukan ambil nih. Panitia. Nanti kalau mau ambil, kan biasanya ada tuh orang ini buat zakat, ini buat infak. Betul. Zakat, ambil dari yang infak. Nampaknya. Iya, infak itu kan suka rela. Tapi kalau yang dari zakat, dari fitrahnya, buat fitrah saya jangan diambil, nggak boleh. Itu harus yang 8 golongan itu. Makanya harus jadi panitia harus cerdik. Mana zakat fitrah, mana infaknya. Gitu. Iya. Jangan dikeluarin. Jadi biar ketahuan ya. Zakatnya jangan dikeluarin. Dipisahin. Iya, ya, menghindari. Bukan hak kita. Mana yatim dan mana ibunya. Iya, iya. Dipisahin benar-benar itu. Artinya untuk menghindari tadi. Untuk menghindari. Kalau memang di masjid sudah berlaku seperti itu, maka infak nggak ada misalnya, boleh juga uang masjid ya dipakai aja nggak apa-apa buat ini panitia. Untuk jaga supaya uang zakat itu jangan, iya jangan sampai dipakai kecuali mustahik yang 8 itu. Ngomong-ngomong takut salah kemana-mana ya. Enggak, saya ngomong ini masalah lari zakat ya. Iya. Jadi tadi kan dibilang kita ada panitia, di panitia ada amil. Ya. Yang namanya di masjid itu pasti kan panitia zakat. Panitia. Sekarang yang kita tanyakan sering banyak itu yang nama zakat itu kan namanya beras itu kan nggak ada yang sama. Kadang-kadang dicampur tuh hukumnya gimana? Kelas beras, ada yang beras Beras. 12.000. Beras, misalnya Bang Aziz beli beras yang bisa yang 7.000, saya yang 5.000, ya kan? Nah itu berarti sebetulnya itu hukum, ya kan gitu kan? Kalau masuk zakat itu sebelum berat kan gitu kan? Berat. Alhamdulillah Zakat zakat, bukan dia yang zakat. gitu. Enggak ada kala-kala belum mau beli zakat segitu kok dicampur orang kayak gitu kan gitu. Itu ada pembahasan juga masalah gitu. Khawatirnya si penerima kok jadi begini Satu, gitu. yang kedua, makanya kan saya suka bilang tuh, kenapa sih yang menerima zakat di masjid ini panitia harus benar-benar yang mustahik. Kita titipin 2 orang, karena kalau yang kita kan memberi zakat kepada orang yang menerima kan gitu ya. Kalau dia udah yang menerima, berarti kan kita boleh itu kita ambil kita makan. Bisa nggak begitu? Misalnya nih, Bang Haji mustahik dah, yang harus yang wajib menerima zakat itu lah. Dia menerima saya zakat sama Bang Haji. Cuma dia di panitia di zakat itu mau ini berarti kan udah sah. Udah sampai belum kayak gitu? Bang Ajis mustahik tapi mustahik. Tapi dia tapi panitia. Nanti kita tempel dia mustahik gitu lah. Iya. Ya udahlah Bang Ajis golongan fakir miskin gitu ya. Dua apa ada dua? Aduh apa? Sah. Berarti kan Tetap sah kan? sah. Berarti itu beras berarti udah boleh kita boleh kan kita makan juga boleh kan? Boleh emang Karena boleh. udah diterima. Kan Udah diterima, iya. Nah, sekarang sedangkan saya yang terima, terus dia pada ikut-ikutan, makan itu hukum gimana tuh kayak gitu? Ikut-ikutan gimana? Ya dalam arti gini, Ikut saya kan tadi. saya kan nggak berhak, bukan mustahik. Oh iya. Kalau bukan mustahik yang 8 itu kan kita kenal fakir, 2 miskin, kemudian budak juga udah nggak ada sekarang. Gorimin orang yang berhutang atau fisabilillah yang berjuang di jalan Allah, atau mualaf qulubuhum orang yang baru masuk Islam, terus mualafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah, ibnu sabil atau musafir. Yaitu. Nah kalau nggak ada nggak termasuk dari yang 8 itu ya nggak boleh ikut-ikutan, cuma boleh Bang Ajis doang kan? Kalau Ya, baik. Ustaz, kalau dulu kan maaf dulu ya, kita ngasih ke para guru kita, itu termasuk sabilillah apa ambil? Sabilillah. Itu termasuk sabilillah, bukan amil, bukan. Bukan ambil. Bukan amil. Itu termasuk sabilillah.
Sabillah guru-guru kita, orang tua kita dulu memang kan udah gak ada yang perang ya. Iya. Berjuang di jalan Allah di sini, berjuang di agama Allah, dalam agama Allah, maka dimasukkan ke situ. Tapi bukan amil, maksudnya bisa. Ini maksudnya yang masalah menerima zakat itu. Jadi kalau guru-guru kita dulu kan Abah bilang tadi kan bisa orang yang menjalankan dari perintah Allah itu. Maka kita sebagai muridnya kalau zakat kita dengan beliau bagaimana? Kan begitu. Kan nggak mungkin guru miskin kan gitu logikanya. Nah gitu. Ini biar jelas ya. Nggak mungkin guru itu miskin. Makanya kita memberikan zakat kepada guru itu dalam rangka yang tadi. Kalau bukan karena kita, guru itu lampunya siapa yang nyalain? Kan gitu. Ya gurunya ngajarin ilmunya, kita yang harus mendukung masalah itunya gitu. Iya, memang guru-guru kita memasukkan itu sebagai fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Mu'allaf. Ya. Jadi sampai ini Sampai mal ya, sampai zakat mal. yang niat, disalatkan sedekah niat. ilmal. Insyaallah besok falau tasaddaqu bi jami'i malihi. Sampai situ falau tasaddaqu bi jami'i malihi wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.